Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan hasil dari sharing dengan DPR RI, hampir 100.000 guru honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatan lebih banyak akan menyusul. GTK Mendikbud, Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi pertama untuk guru aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K masih berlangsung. Panitia Seleksi Nasional Panselnas yang antara lain terdiri dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih akan merampungkan hasil seleksi tersebut. Hasil sementara dari 324.476 formasi yang adalah pelamarnya, hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru ASN P3K, kata Mendikbudristek dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Kamis 23 September 2021. Namun setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kemungkinan afirmasi tambahan, Kemendikbudristek telah meminta Panselnas untuk menunda pengumuman seleksi guru ASN P3K agar bersama-sama dapat bisa membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi. Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru, peserta di atas 50 tahun dan lain sebagainya, terang Mendikbudristek. Pada rapat kerja ini Mendikbudristek juga mempertegas sikap kementerian di mana Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, yaitu harus memperjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok guru honor tertentu. Kami akan memperjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek melainkan keputusan Panselnas, tegasnya. Hal kedua yang dipertegas Mendikbudristek adalah terkait tes seleksi. Ia menegaskan bahwa tes seleksi tetap penting dan diatur oleh undang-undang. Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia, terang Menteri Nadiem. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pemerintah tentu tidak bisa melanggar undang-undang dan kebijakan seleksi ASN P3K yang sudah banyak kompromi. Kita bisa hargai upaya Mendikbudristek mencari solusi dengan memberikan kesempatan bagi yang belum lulus sampai 3 kali. Saya percaya Mendikbudristek pasti akan mengedepankan kepentingan guru-guru, ujarnya. Seleksi pertama baru awal dari optimalisasi pemenuhan kebutuhan guru. Di ruang rapat Komisi 10 DPR RI, Menteri Nadiem juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta timnya untuk memperjuangkan seleksi guru honorer menjadi ASN P3K pada pertengahan tahun lalu. Setelah banyak bertemu dan menerima aspirasi guru-guru honorer dari berbagai daerah, tidak pernah ada upaya secepat itu sampai akhirnya secara kebijakan dan anggaran pemerintah bisa menyiapkan untuk 1 juta formasi, jelas Mendikbudristek. Sebelumnya dalam raker tersebut, Mendikbudristek mengatakan rekrutmen guru ASN P3K pada tahun ini merupakan sebuah rekor dan menjadi catatan historis Indonesia bahwa terdapat 506.247 usulan formasi dari 1 juta formasi yang terbuka untuk perekrutan guru ASN P3K. Belum pernah terjadi dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali, tutur Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia menjelaskan dari 6.247 orang formasi, hanya 3.226 4.476 formasi yang ada pelamarnya. Dengan total pendaftar yang terregistrasi ada 925.637 orang. Dengan begitu berarti ada 179.771 formasi kosong atau tidak ada pelamarnya. Hingga hari pelaksanaan seleksi hanya ada 586.943 guru yang hadir untuk mengikuti ujian. Sebanyak 22.011 orang dari total peserta yang tidak hadir. Semuanya diizinkan untuk mengikuti ujian susulan. 1,5% peserta atau 9.279 orang yang tidak hadir tanpa alasan pun tetap akan diikutsertakan pada ujian seleksi kedua, kata Mendikbudristek. Mendikbudristek menuturkan ada 3 kali seleksi dalam seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Seleksi pertama khusus untuk guru honorer sekolah negeri dan tenaga honor kedua. Jika mereka tidak lulus di seleksi pertama, mereka bisa mengikuti seleksi kedua dan akan bergabung dengan 2 jenis guru honorer, yaitu guru honorer
di sekolah swasta dan lulusan pendidikan PPG atau profesi guru. Pada seleksi kedua, guru honorer kedua dan guru honorer sekolah swasta hanya dapat melamar sesuai dengan domisilinya. Selanjutnya, peserta seleksi pertama dan kedua yang belum dinyatakan lulus diperbolehkan mengikuti seleksi ketiga, di mana seluruh jenis guru honorer dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Kita akan terus mencoba mengisi kekosongan. Jadi pada seleksi ketiga, guru-guru benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun, setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi ini ada banyak tahapannya. Ini baru seleksi tahap 1, belum sampai tahap 3. Dan tahun depan akan ada proses lagi, ujar Mendikbudristek. Menanggapi rekomendasi Komisi 10, Mendikbudristek mengatakan bahwa aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbudristek adalah aspirasi yang sama. Kemendikbudristek akan terus memperjuangkan dengan Panselnas untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas tes seleksi dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Panselnas. Kita lihat hasilnya dan insya Allah perjuangan kita akan dijawab tutupnya. Demikianlah hasil pembacaan kami dari berita yang benar. Hampir 100.000 guru honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatan lebih banyak akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.